Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada, senang menjumpai Anda semua di pagi hari yang luar biasa ini. Di luar sana mungkin kondisinya mengkhawatirkan, tapi saya percaya setiap kita umat yang percaya punya iman dan pengharapan bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Dia melingkupi kita. Sekalipun musuh-musuh di kiri kanan kita rebah, Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Mari yang percaya katakan amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, Anda yang sedang menyaksikan ini bersama-sama, mari bangkitkan iman percayamu. Beri yang terbaik, mari kita sembah dan puji Tuhan kita. Haleluya. Come on. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, kaulah kuatku. Di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Dengan bertobat dan tinggal diam, kami akan diselamatkan. Dengan percaya dan tinggal tenang, di situ letak kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau yang kami percayai sampai selama.
kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Kami yang mengasihi-Mu Tuhan, aman dalam bayangan hadirat Tuhan. Kami diselimuti oleh kehadiran-Mu, perlindungan kasih anugerah Tuhan ada dalam hidup kami. Kami mau hari-hari Tuhan tinggal dalam perdobatan Tuhan, tinggal diam dan percaya. Kami percaya kami akan diselamatkan. Kami akan dilalukan dari setiap malapetaka. Kami sungguh percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom kepada gereja Tuhan. Pada pagi ini kita sungguh sangat bersyukur bahwa juga tangan Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Ada beberapa hal yang saudara juga kita sudah membuat keputusan di mana khusus untuk tanggal 22 dan tanggal 29 Maret ini kita tidak ada ibadah secara juga bersama-sama. Kenapa kita lakukan ini? Karena memang kita sebagai juga warga negara dan juga kita percaya bahwa juga pemerintah adalah juga hamba Allah. Jadi saudara, kita harus juga tunduk, kita taat. Dan yang berikutnya juga supaya juga kita bisa memutuskan mata rantai di dalam juga penularan COVID-19 ini. Ya, saya percaya bahwa juga kita sebagai juga anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita juga mesti belajar untuk taat, melakukan apa yang juga kita sudah sepakati. Khususnya di dalam juga penularan ini memang sangat cepat. Ya, tetapi ini sekali lagi tidak berbahaya sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pemerintah. Di mana kita yang harus kita juga jaga adalah yang dikatakan social distancing ini. Kita menjaga untuk juga satu sama lain, untuk juga di dalam juga jarak yang aman. Yang kedua, kita belajar untuk juga hidup sehat secara pribadi, ya, makan sehat cukup, ya, saudara, juga tidur cukup. Dan juga melakukan di dalam segala suatu aktivitas ini diusahakan untuk juga di rumah, ya, di mana kita bisa belajar di rumah, ya, beribadah di rumah dan juga bekerja di rumah. Nah, kasih karunia Tuhan, sekali lagi saudara jangan takut, ya, karena ini memang perkataan ini sudah disampaikan di dalam Alkitab ini sebanyak ada 365 hari. Berarti setiap kita jangan daripada juga takut. Ya, karena ketakutan itu adalah sesuatu yang akan juga membuat kita menjadi juga tidak damai sejahtera. Dan membuat kita juga ada banyak hal keputusan yang bisa kita lakukan di dalam hal yang salah. Ya, oleh karena itu sebagai gereja Tuhan, apa yang kita mesti lakukan? Ya, selain tadi saya sudah sampaikan, ini adalah waktunya juga untuk kita berkomunitas. Di mana komunitas-komunitas yang ada, dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan kita Abalov ini untuk juga bersama-sama masuk dalam komunitas. Nanti saya akan juga bicarakan tentang ini, ya. Nah, berikutnya saudara, karena saudara juga mesti tahu, segala sesuatunya ini Tuhan pasti buka jalan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal juga 16 ayat yang keempat berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan itu. Oleh karena itu saudara kekasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan adalah jalan buat kita. Jalan yang mendatangkan kebenaran, dan bukan saja mendatangkan kebenaran, tapi mendatangkan kehidupan. Nah, hari ini firman Tuhanlah yang harus menjadi kekuatan buat kita. Ya, menghadapi segala tantangan, firman Tuhanlah jalan buat kita. Firman Tuhanlah kebenaran. Firman Tuhanlah adalah juga kehidupan buat kita. Bagi orang yang percaya dan melakukannya kebenaran itu, kehidupan akan datang kepada kita. Nah, apa yang harus kita juga lakukan? Kita perlu, karena memang Tuhan sudah mempersiapkan ini. Saya percaya saudara, ini bukan cuma sekedar di dalam juga hal fisik yang kita lihat keadaan ini, tetapi memang sebagaimana juga yang kita juga ketahui, keadaan ini mungkin bukan terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Ya, hal ini saudara saya percaya Tuhan luaskan, ya, terjadi. Memang ada beberapa nubuatan yang memang juga sudah disampaikan, dan itu juga sekarang ini digenapi. Satu hal saudara, Tuhan sudah memberikan jalan buat kita. Lewat apa? Komunitas Hafruta yang kita juga belajar dari Bapak Edilio. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, lewat komunitas inilah jawaban juga buat kita.
Ya, selain tadi dikatakan di dalam diri kita, keluarga kita, kita berusaha untuk juga di rumah menjaga segala sesuatu yang sehat, bahkan juga segala sesuatu juga kita ini jaga dengan juga apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, komunitas ini juga sebenarnya apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini adalah kebenaran. Saudara, dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, kenapa juga ini membuat kita jadi tidak perlu takut lagi, saudara? Ya, karena dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 ini berkata, katanya, jikalau kita saling mengaku dosa kita, jikalau kita juga saling mendoakan, maka kita akan sembuh. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan itu tidak ada yang berkata bahwa moga-moga sembuh. Ya, kenapa? Karena lewat komunitas, di mana komunitas yang mana? Komunitas yang saling kita ini mengaku dosa. Karena kita tahu, saudara, sakit penyakit segala sesuatunya ini datang karena ada dosa manusia. Ya, sejak di Taman Eden, saudara, tidak ada sakit penyakit, semuanya baik. Tapi sejak kejadian pasal yang ketiga itu terjadi, dosa masuk, segala sesuatu yang baik itu juga banyak hal berubah. Ya, sehingga yang tidak baik juga ada di tengah-tengah kita. Tetapi puji Tuhan, saudara, Yakobus ini menegaskan kepada kita bahwa komunitas di mana kita ada, di mana komunitas di mana kita saling terbuka, saling mau untuk juga mendoakan satu sama lain, ini adalah satu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan anak-anak yang tidak punya pengharapan, tapi anak-anak yang memiliki pengharapan. Haleluya. Ada amin ya, saudara. Nah, baru dikatakan dalam Yakobus pasal 5:16 itu juga, doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka juga besar kuasanya. Saudara kekasih dalam Kristus, Yesus sudah memberikan jalan buat kita lewat komunitas. Ya, bahkan dikatakan 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namaku, kalau kita sepakat maka juga kita minta apa saja. Nah, hal ini kita bisa lakukan dalam keluarga kita. Ya, di mana juga kita rindu, sebagaimana juga himbauan, anjuran, bahkan juga keputusan yang pemerintah juga sudah buat, sudah untuk kita sedapat mungkin di rumah saja kalau tidak ada juga urusan yang begitu pentingnya. Saudara, ini adalah waktu untuk kita saling menyembuhkan. Ya, dan lewat ini juga, saudara, kita juga membersihkan diri kita. Bukan saja membersihkan secara fisik, tapi saudara, mungkin ini waktu untuk kita merenungkan. Mungkin ada dosa, ada hal apa yang perlu untuk kita akui. Dan lewat apa yang menjadi persekutuan kita di dalam rumah, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas di mana juga kita ada, di mana juga dalam hafrutak kita, maka juga saudara, saya percaya kuasa kesembuhan ini akan terjadi. Karena Yesus berkata, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia sebelum dia melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Yang berikutnya, saudara, kenapa kita tidak perlu takut? Karena yang berikutnya dikatakan, lewat perjamuan juga, saudara. Ini kesempatan untuk kita juga bisa benar memperbaiki bukan saja hubungan kita dengan Tuhan saja, tapi hubungan kita dengan sesama. Ya, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini, kalau kita perjamuan, saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 28 itu, saudara, kalau kita juga tidak siap, saudara, dalam perjamuan, maka hukuman akan datang kepada kita. Ini bukan makanan yang biasa, tapi ini makanan yang sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan ini memberikan kejelasan kepada kita bahwa lewat perjamuan, ya, itu adalah perdamaian, makanan perdamaian kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Sebab di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, kalau kita juga tidak bisa menghargai anggota tubuh yang lain, saudara, ini juga bisa mendatangkan hukuman buat kita. Artinya, saudara, apapun yang ada dalam hati kita, kita mesti bereskan. Bukannya Tuhan tidak berkuasa loh, saudara. Ya, tapi kita mesti menutup celah-celah, sama sebagaimana anjuran daripada pemerintah. Kita juga mesti menjaga segala kemungkinan di mana COVID-19 ini juga bisa menular kepada kita. Sedemikian juga kita jangan biarkan dosa itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya, sekali lagi, jangan takut, saudara, karena Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 dikatakan, dengan di mana firman Tuhan itu dekat dengan kita.
ada di mulut kita, ada di hati kita. Nah, lewat firman iman ini yang saudara mesti ucapkan. Ya, saudara, kita sudah banyak mendapatkan informasi-informasi, saudara. Dan jangan membuat kita takut. Haleluya. Ya, kita mesti jaga apa yang kita dengar. Kita mesti jaga apa yang kita juga akan tindakan. Dan saya percaya apa yang menjadi iman kita itu menentukan untuk juga kuasa itu bisa mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, saya percaya lewat ini semua. Dan saya himbau, ya, saya dorong supaya juga kita semua ini kita bersepakat, saudara, untuk berdoa supaya juga COVID-19 ini, saudara, ya, virus ini bisa diselesaikan. Baik bukan saja oleh pemerintah, tapi lewat gereja Tuhan ini juga kita ingin memberi yang terbaik, di mana kasih karunia Tuhan akan ada di dalam setiap kumpulan-kumpulan kita ini. Kalau juga pada waktu yang lalu, saudara, bagaimana juga bangsa Israel, ya, boleh diselamatkan dari Mesir lewat bala yang ke-10. Dan mereka ini lakukan dengan juga serentak. Nah, saya percaya, mari saudara-saudara sebagai juga jemaat Tuhan, mari kita taat kepada pemerintah, taat kepada juga firman Tuhan, supaya juga apapun yang terjadi di tengah-tengah kita ini, Tuhan sedang juga ingin bukan saja memulihkan kita, tapi memulihkan kota kita juga. Lewat apa yang terjadi, kalau juga bangsa Israel juga boleh diselamatkan dan mereka bisa keluar dari negeri Mesir, karena mereka taat melakukan apa yang Tuhan juga perintahkan. Saya percaya kita semua, waktu kita taat dan percaya, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita lakukan yang terbaik. Dan lewat ini juga adalah kesempatan untuk kita juga membangun komunitas kita ini. Sebanyak mungkin orang-orang yang juga mungkin khawatir, kita ingin kuatkan supaya mereka juga tidak khawatir lagi. Tuhan memberkati, saudara. Mari kita berdoa, saudara kekasih dalam Kristus. Ya, biarlah tangan Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kita tutup mata, kita sehati untuk kita berdoa. Tangan Tuhan berkuasa atas kami. Kami sebagai gerejamu, kami sebagai juga tubuhmu, kami sebagai juga komunitas yang ada, kami juga sebagai komunitas yang sepakat ini. Tangan Tuhan berlaku atas kami, karena kami juga mau taat untuk melakukan apa yang Kau suruhkan kepada kami. Biarlah lewat apa yang terjadi, supaya iman yang ada pada kami, sehingga pada waktu kami berdoa dan berseru, maka pertolongan itu akan datang pada kami. Tuhan, berikan kasih karunia kepada seluruh jemaat-Mu, kepada juga kami anggota-anggota tubuh-Mu, sebagai juga kami sebagai komunitas yang ada. Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini, Tuhan Yesus, Engkau juga akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam waktu minggu-minggu yang akan datang ini. Akan terjadi pemulihan. Dan lewat itu juga, saudara, pemerintah kami akan diberikan hikmat, sehingga juga pertolongan bagi negara kami ini, khususnya kota Jakarta. Tangan Tuhan ini akan juga melakukan segala sesuatu, supaya juga hal apapun yang iblis juga ingin mengambil damai sejahtera di tengah-tengah kami, kesehatian atas bangsa kami ini, tidak terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih daripada itu, lewat kuasa darah-Mu, Tuhan akan menolong kami semua di dalam segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sejahteralah kota kami, sejahteralah keluarga kami, sejahteralah hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya percaya kita semua diberkati dengan firman yang baru saja kita dengar. Dan sementara masih mengikuti arahan pemerintah bahwa saat ini kita masih menerapkan social distancing, ibadah Abol of Fluid akan tetap dilangsungkan tapi secara online. Nantikan lagi ibadah kita di minggu depan tanggal 29 Maret 2020 melalui YouTube kanal kita yaitu Home Church. Bapak Ibu pastikan untuk dapat mengupdate semua video-video ibadah kita di YouTube kanal kita di Home Church. Dan selama minggu ini akan ada juga video-video yang dikirimkan dari penetua kita, akan disebarkan via grup WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Pastikan Bapak Ibu mendapatkannya. Semoga setiap kita dikuatkan dengan setiap video-video yang akan diberikan langsung dari para penetua kita.
Sementara itu bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan via transfer ke nomor yang ada di layar berikut ini. Demikian pengumuman untuk hari Minggu ini, sampai berjumpa di minggu mendatang. Tuhan Yesus berkati.